bentukan masih ada. Nah kemarin ini kejadiannya adalah kondisi langit itu tuh udah tertutup dengan awan-awan yang bukan hitam, awan-awan yang itu menyebabkan sinar matahari nggak begitu maksimal untuk panasin bumi. Sehingga agak ketutup. Meskipun emang agak cerah, gitu. Bukannya mendung berawan mau hujan seperti itu enggak. Ada berawan tapi itu menutupi sinar matahari sehingga kurang optimal panasnya. Nah, sementara yang kita butuhkan kan bisa terbang sampai jauh-jauh itu adalah thermal yang hasil bentukan pemanasan bumi dari matahari itu. Dari matahari kayak menguap gitu ya. Betul. Bumi naik gitu. Betul. Nah, itu kan jam-jam optimalnya tuh jam 10, 11, 12, jam 1. Berarti sebenarnya pokoknya bukan angin gitu ya yang paling parah. Termasuk angin juga. Angin dorong gitu ya. Ya, nah, gitu kalau kita lihat bakar ini kan ada bakar gitu asap, kalau nggak ada angin ini kan naik terus kan. Iya. Nah kalau ada angin ini pasti kan ada tidur. Nah prinsip thermal sama seperti itu. Nah kita perlu thermal itu sepanjang seluruh permukaan Sumedang ini banyak supaya ada gitu kan. Jalur lah itu. Jadi si jalur itu. Jadi leluasa dan bisa lebih jauh kita terbang. Bisa dieksplor gitu ya. Betul Pak. Terus kalau penilaiannya ini di atas juga dinilai? Kalau di atas bukan cepat-cepat landing, bukan? Cross country ya? Termasuk cepat-cepat landing. Oh ini. Ya. Jadi cross country itu perlombaannya dia masing-masing peserta punya bekal alat yang namanya kayak GPS itu atau tracker gitu atau untuk menentukan dia bisa tahu posisinya di udara tuh dia di mana gitu. Ya GPS lah prinsipnya. Nah dari alat itu dia simpan tugas yang harus dikerjakan untuk lomba di hari itu. Nah tugasnya tuh ada misalkan nih kita mulai dari titik ini batu 2. Ini batu 2. Nah harus itu ke Wado, dari Wado ke ada pos-pos gitu ya? Ada pos, kayak ada itu pos, aja pos. dalam bentuk lingkaran. Jadi radius ke sini, dari titik ini ke titik ini Tetap itu kecepatan. cepat. Jadi cepat. golnya di sini. Ya. Dia terbang langsung ke sini nggak dapat nilai. Kenapa? Karena dia Harus itu dulu ya. Iya. Checkpoint. Ya. Checkpoint. Gitu, kayak gitu ya. Betul. Istilahnya kita turn point karena belokan poin untuk berbelok sampai ke titik itu ke mana akhirnya turun Bapak. Ini ngejam kan Pak? Ya puasa ya, tetapi udah menghargai Bapak yang terhormat. Minum, udah haus. Diminum Pak. Iya silakan ada. Bedana paragliding dengan apa? Gantole. Kalau gantole atau hang gliding itu bahasa Inggrisnya. Nah kalau ini para layang atau paragliding. Kalau paragliding itu dia pakai parasut bentuknya seperti ini. Kalau hang gliding atau gantole dia bentuknya kayak sayap pesawat itu. Gitu ya. Ya. Ada rangkanya. Betul. Iya, ada kendalinya gitu. Oh ini langsung dia ke yang namanya toggle. Kalau kemarin saya lihat ada yang nggak sempurna pakai cadangan, ada putus atau gimana kemarin kendalanya ya? Oh itu teman saya dari Jawa Tengah, dia komuter gitu ya? Ya, kondisi payungnya itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang bisa dibilang sudah mulai tidak layak pakai. Nah itu baru ketahuan pas kemarin. Jadi iya, jadi mempengaruhi perilaku terbang dari si parasutnya sehingga kayak sulit dikendalikan gitu. Dan akhirnya kalau anginnya agak beda, dah gitu. Dan akhirnya teman saya itu ngambil keputusan untuk dia membuka payung cadangan karena itu dinilai lebih aman daripada melanjutkan penerbangan dengan payung yang tidak terkendali.
turun gitu kan. Itu kebutuhan yang tepat ini ya teman-teman. Meskipun pada hari itu dia tidak berhasil melanjutkan Nilai istilahnya ya, kan. tapi yang paling utama dalam olahraga ini adalah keamanan. Kondisi beliau aman, baik, dan melanjutkan penerbangan lagi sampai hari ini. Ya? Aduh, saya kurang tahu. Saya belum tahu detail ceritanya. Itu langsung dijemput. Nah, iya. Dijemput langsung. Aman tapi baik-baik aja. Mau nyobain Pak sensasi naik. Nanti di toga, Pak. Ketika toga ada siap nanti kita ini. Kalau dibuka gitu. Tandem di toga. Berduaan ya. Berdua Pak. Berdua. Oh, langsung dilepas Pak. Takut orang gitu. Iya. Terus si yang di ininya pakai parasut juga enggak? Jadi Ini duduknya paling berdua ya. ya ada alat khusus yang menghubungkan antara ini disebutnya harness. Nah, kalau yang di belakang harness pilot, di depan harness penumpang, dia dihubungkan dengan alat itu, bridle namanya. Nah, dari alat itu baru terhubung dengan ke payungnya. Jadi payungnya sama satu dengan pilot gitu. Banyaknya yang di tempat-tempat wisata itu ya yang mental Tidak ujung-ujung iya. prosesnya ya. Ya masnya Betul. bisa uji pelatihan. Iya. Ada orang yang Kalau orang yang ketinggian, ya. tinggian udah bahaya. Tapi bisa kita lakukan inilah terapi di situ. Latih dulu ya. Iya. Tapi kan ada biasanya kan sebelum terbang juga ada coba Ya, ada simulasi di daratnya. nyaman duduknya segimana gitu. Betul. Nanti Bapak boleh coba nanti setelah toga beres atau acara ini beres kita di sana. Dulu pernah mau nyoba dulu ada yang nawarin, tapi saya bawa sepeda. Wah, saya susah kan bawa sepeda kayak gimana nih pulang Ini, guys. Ada komunitas apa di Sumedang? ya petun Petun yang di yang Suhut Jaya. Tujuannya Suhut Jaya. Jaya. Oh, banyak tuh Sumedang. Banyak Sumedang mah ada Amas, ada Equel. Sama siapa? Oswald. Oswald. Ya. Asli Sumedang. Ya, saya tahun 98 pindah ke Sumedang. Ya. Zaman Krismon berarti ya. 98 Krismon kan ya. Iya, pas Krismon itu waktu ramai itu apa ya? Oh, di plaza. 98 tuh. Oh iya yang di Jakarta itu ya yang rusuh itu ya. 98. Oh iya. Dengan latar belakang gini mah terjun payung bisa ya? Ya bisa. Tekniknya aja yang beda, Pak. Kalau ini kan kita ngembangin payungnya dari daratan atau dari tepi gunung itu. Kalau terjun payung dia langsung lompat dari pesawat. Oh iya, benar-benar naik dulu Dari ya. ketinggian itu makanya. Ya. Ini mah dari darat naik ke darat lagi ya gitu ya. Mungkin prinsipnya sama kayak kita punya cadangan. Ada cadangan. Ya, kadang-kadang ya tetap gitu kan. Kanopi atau payungnya juga bentuknya sama. Iya. Bulat. Jenisnya jenis apa ini? Ini payungnya Pak, payung untuk lomba cross country atau bahasa Inggrisnya XC. Oh beda lagi ya berarti jenis ini beda lagi, payungnya beda lagi. Bahan mungkin sama, tapi dia desain dari payungnya berbeda. Relatif Sama lebih ketepatan panjang. mendarat gitu sama ketepatan mendarat beda ya. Kalau ketepatan mendarat dia kayak agak lebih kecil lagi dia punya ukurannya. Kita ini. Ini milik pribadi. Ini punya klub. Oh, Di sebagian besar pilot-pilot yang udah sini punya pribadi. Kalau statis itu kayu apa? Payung statis ya, yang terjun bebas itu kan nih. Yang biasa pakai sama tentara itu. Yang kanopinya bulat kalau nggak salah. Kayak mulai dari 2019 Pak. Ya. Baru tingkat provinsi, Porprov waktu itu. mantap. Coba lah.
banyak yang nunggu ya di sini ya. Ya. Sekarang mah sedikit, kemarin yang banyak. Kemarin ya. Kemarin mah penuh. Jam setengah 4, jam 4 kalau nggak salah baru ada pengumuman. Hari ini pindah ke sana Pak, Situraja. Tapi setelah aja banyak yang landing udah. Sepertinya kabarnya sih udah ada yang landing. Tadi berapa jam ke sini? Kita 40 menitan. 40 menit. Iya itu kan standarnya segitu ya. Ya. 40 menit. Udah nyampe. Jangankan 40 menit. 10 menit aja juga. Pasti buat yang apa mah 40 menit rasa satu hari. Nggak nyampe gitu. Udah kelihatan tempat landingnya kita masih jauh. Betul. Kita juga harus bugar badannya. Karena ada kondisi-kondisi yang ketika kita salah memberi respon malah membahayakan penerbangan kita. Ya gini we Pak, naik pesawat kayak ada di darat melintas jalan yang jelek kan gitu ada tuh di pesawat itu. Iya. Turbulens. Wah, Kayak di jalan jelek ya. udahlah. Kalau udah yang mana di pesawat itu udah mau minta tolong ke siapa kan? Saya mah kalau di pesawat sekarang langsung tidur aja gitu. Tahu-tahu geruduk udah nyampe. Ini kan Pak, duduk aja kan. Terus ada bahasa kan, pengumuman. Jadi di Manado biasanya paling jelek tuh. Iya. Sana, kayak jalan jelek aja. Ada sakit. Dari di atas mah halus Ada aja gitu. pengumuman lagi. Aduh, bahasa Inggris dulu apa? Kencangkan sabuk pengaman. Wah, udah tuh. Apalah itu di dalam ruangan ini kan langsung badan kita kan langsung dengan di atas kan. Iya. Ada apa di atas itu? Betul. Berat badan pengaruh ya. Pengaruh. Berat badan pengaruh. Jadi kita harus menyesuaikan juga dengan payung yang kita pakai atau sebaliknya. Misalkan berat badan saya di 68. Dibilang idealnya tuh sebisa mungkin jangan lebih dari 100 kilo lah. Maksudnya Masih aman. sebenarnya masih bisa terbang di Iya. atas itu, cuman kalau anginnya kecil dia kesulitan untuk menerbangkan payungnya. Oh, pada saat start take off. Ya. Oh. Tapi Pas kalau turun lagi juga kayaknya ya gitu ya. ya juga agak- hati-hati impactnya apa itunya mana tahu benturannya gitu. Kayak kemarin saya lihat di sini ada yang kenceng gitu. Kalau yang badannya gede gue lebih itu kayaknya lebih bahaya. Jadi payung juga tuh ada ukurannya Pak, ukuran XS kayak baju. Oh. Jadi masing-masing ukuran tuh ada rentang berat badan yang berat yang bisa diangkut oleh payung itu dengan total dari berat pilotnya ditambah sama payung sama harnessnya ditimbang tuh totalnya itu harus dalam rentang optimum yang bisa dibawa sama payung ini. Di payung ini ukuran ini beratnya maksimal sekian. Gitu. Ya. Kalau lebih dari itu udah ganti ukuran harus yang naik lagi. Paling ditakutkan apa coba? Cuaca ya, paling takutkan kalau lagi terbang tiba-tiba gitu kan. Tiba-tiba perubahan cuaca yang sangat cepat. Pas Langsung hujan pengaruh. ya itu pengaruh banget. Anginnya jadi kencang. Kan pasti ini ya. Sama kalau kena hujan pun kan jadi basah tuh. Daya kemampuan dia untuk mempertahankan udara di dalam sel-sel atau rongga-rongga ini jadi berkurang. Jadi akan relatif cepat turun dan akan sulit terkendali. Terus takutnya itu petir ya. Betul. Makanya Pokoknya ini kan kalau habis hujan mah groundnya gitu ya kan lebih gede. petir kan biasanya di awan-awan gelap itu kan. Nah kita dilarang nggak boleh terbang di dalam awan. Langsung menghindar gitu. Harus menghindar. Hari ini awan relatif rendah ketinggiannya di 1400. Enaknya kalau bisa terbang lebih jauh lagi kita perlu ketinggian awan yang lebih lagi dari itu 2000 atau 2500. Kita harus di bawah awan ini ya.
kita harus di bawah awan, itu udah paling aman. Kalau udah masuk awan tuh udah nggak aman. Kalau pesawat di atas awan, kalau ini di bawah Ya, awan. Si kapal ini dari negara mana? setahu saya di daerah Prancis ya, atau Eropa lah, antara Prancis sama Austria sama Jerman, antara sekitaran gitu pak. Prancis deh kalau nggak salah, Prancis. Kan itu kan banyak pegunungan, jajaran pegunungan Alpen. Nah dari situ dia. Nah, orang-orang Eropa kan suka-suka petualangan yang ekstrim kan. Iya. Mereka udah bosen sama Aman-aman. yang aman-aman, nyari yang aneh-aneh. Nyampe ke Indonesia. Ke Indonesia juga mungkin ada 20 tahun belum ya? Lebih ada. Ada tahun 1900-an lah. Sorry, 1900, kalau nggak salah tuh 90-an. Oh, iya. 90-an itu dia. Sekitaran itu. 30-an. Udah 30 tahunan lah ya. Dia mana paradigma dari darat, darat lagi. Kalau terjun pagi mah dari atas langsung ke bawah. Iya. Yang bisa dibilang artinya terbang itu ya ini paragliding. Benar-benar terbang ya itu mah. Ini Kalau teh nggak ada mesin kan ya? nggak, Jadi pada saat posisi terbang itu tetap dari ketinggian ya, iya. darat tapi tinggi gitu Darat kan? tapi tinggi. Karena untuk setar terbang kan gitu ya. Betul. Kalau dari darat gini mah nggak bisa ya? Dari bawah ini ya, Ah, nggak bisa. nggak bisa ya? Harus kalau pakai bantuan mesin, itu namanya jadinya paramotor. Oh iya. Tapi iya, mungkin iya. bisa, mungkin karena faktor angin gede gitu. Tapi mungkin 1 banding berapa gitu ya? Mungkin. Iya, Mungkin. bisa aja, bisa. Apalagi yang istilahnya kita tuh dust devil, kayak tiba-tiba kayak semacam angin Puting beliung tapi yang ya gitu, Nah, yang kecil bisa ya. naikin dulu gitu. Nah, Ya, tapi kan 1 banding berapa gitu istilahnya ya. tapi itu berbahaya sekali. Nah, itu melawan ini. Lawan kotor alam. Melawan kotor. Tapi kalau udah langsung gini memang benar gini standarnya ada batu-batu gini. Apanya? Landingnya. Landingnya di sini atau di mana? Tadi Sini ya, saya di situ pak. Ini buat naruh payungnya aja biar nggak tergores-gores sama. Oh. Harusnya kayak lapangan sepak bola ya. Ya bagusnya gitu. Keamanan. Itu. Tapi ini juga dihitung ya, ketepatan yang mendaratnya dihitung juga ini. Ada, cuman beda kategori sama yang sekarang. Yang kemarin kan ada titik merah gitu kan ya. Gitu. Karena Oh itu maksudnya, iya betul. di Ada. samping turun di sini tapi lebih bagusnya kan di sana mungkin gitu kan. Iya betul. Cross country juga gitu. Ya. Antisipasinya itu ya. Jangan si tet ya bahaya. Nah itu bahaya banget pak. Jadi sebisa mungkin pilotnya tuh punya pertimbangan perhitungan yang matang jalur terbangnya dia yang akan dia Kalau lalui. ini harus hafal ini ke area ya kan. Ya, Kan kalau lama di Sumedang sudah tahu sebelah sana ada sutet gitu, makanya dia Ya. hindar kemana gitu kan. betul. Setelah checkpoint juga kan harus ya dari panitia mungkin udah diperhitungkan gitu kan. Betul. Jalur bahaya. Betul, Pak. Tapi kan kadang ada juga ya pilot-pilot yang terlalu berani mengambil resiko gitu loh. Udah mah rendah dia terbang tapi kayak aku bisa tahu-taunya akhirnya nyangkut. Ada itu ya tergantung atau kembali lagi ke Kayak kemarin orangnya. juga yang terbang di sana tuh udah ada ya masih agak tinggi lah. Tapi ada yang Pak Iko sih Pak, dia dulu berkecimpung di sini. Udah dia bisa langsung nebak, wah nggak nyampe itu mah, bener nggak nyampe. Oh, Riko ya? Iya teman kan, saya itu. itu kan dia ya udah agak tua kan. Yang agak tua nih yang suka katanya dia perintis di sana di Batu Dua sama Pak Aris.
Oh, kayaknya beda orang lagi. Beda. Kalau habitual. Dia ada udah apa kayak di toga gitu, berkecimpung. Makanya dia kalau udah ini mah udah ahli udah bisa nebak. Wah itu mah nggak nyampe ya. Benar gitu. Kayak kemarin waktu hari pertama atau hari kedua ya, hari pertama kalau nggak salah yang pada latihan bebas kan tujuannya ke sini, tapi ada yang nggak nyampe, dia udah pertimbangan, wah daripada berisiko nyangkut di kota, dia landingnya di Ketip, apa Ketip. Oh, Perhitungannya itu tetap harus ya, yang paling utama kan cari keselamatan. betul. Ya, Ya. Terus kan ya kalau dari Ketip misalnya dipaksain, udah ini bahaya semua aja lu. keselamatan diri. Iya. Kalau di sana periksa dokter dulu nggak? Enggak Pak, enggak. Cuman kita bisa kelihatan dari si update-nya dan untuk level untuk sekarang ya, level yang udah tingkat kejuaraan dunia tuh itu relatif mereka tuh sudah pada sadar diri dan pada jago-jago lah istilahnya. Udah periksa masing-masing. Kecuali ada yang baru pertama kali ikut ya. Tadi sebenarnya waktu terbang ke Toga bisa nyampe ya? Nyampe. Nah, tadi Darawan masih ini kan. Terima kasih ya Iya, Pak. informasinya Ya, nih, terima jadi kasih. pembelajaran. Ya, Tapi kayaknya masih takut. Ya, terima kasih ya. ya, Pak. Ya, Yuk, ilmunya. Siap. Iya nanti ada jemputan.